Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Satria, NIM 1816001. Sini saya akan menjelaskan materi tentang Network Attention Storage dan Storage Area Network, atau bisa disebut juga dengan NAS dan SAN dalam penerapan yang penggunaan di ruang lingkup kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Baik, langsung saja. Materi pertama yang kita bahas, Network Attention Storage atau yang disebut dengan NAS. Saya jelaskan, yaitu NAS ini penyimpanan bersama dengan melalui suatu jaringan yang menghubungkan beberapa klien, di mana fungsinya ini membantu klien mengakses NAS menggunakan RPS atau Remote Procedure Share Call. Komunikasi seperti ini menggunakan Network File System untuk Unix dan chips, untuk Microsoft Windows dan protokol network lainnya. Pada sistem NAS ini, perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan dan memungkinkan penyimpanan maupun pengambilan data dari lokasi terpusat untuk penggunaan jaringan dan kelalaian heterogeni yang sah. Untuk NAS yang fleksibel dan terukur, yang berarti saat Anda memerlukan penyimpanan tambahan, Anda dapat menambahkannya ke perangkat yang Anda miliki. NAS layaknya seperti Anda memiliki cloud pribadi di kantor, lebih cepat, lebih murah, dan lebih memberikan semua manfaat cloud publik di lokasi, memberi Anda kendala penuh. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas Storage Area Network atau yang sering juga disebut SAN. Baik, SAN ini yaitu penyimpanan bersama dengan melalui suatu jaringan yang menghubungkan beberapa klien, di mana fungsinya ini membantu klien mengakses menggunakan RPS atau Remote Procedure Call komunikasi, seperti menggunakan Network File System untuk Unix. SAN ini menghubungkan server dan unit penyimpanan dalam jumlah besar, dan keunggulan bisa dilihat dari fleksibelnya. Saat ini menggunakan teknologi SCSU dan fiber channel dalam mendukung kecepatan jaringan yang sangat cepat untuk diakses keluar masuk pada data server. SAN merupakan sebuah sistem di mana 2 atau lebih server bisa mengakses sebuah storage, bisa juga lebih dari satu. Komponen SAN itu terdiri dari server, SAN suite, dan storage. Ada 3 komponen. Pertama, server ini melakukan untuk semua operasi yang ke client dan ke storage. Nah, yang kedua, SAN switch menghubungkan storage ke server dan mengatur pembagian akses. Dan yang terakhir ada storage atau ruang penyimpanan, sebuah media di mana data disimpan. Jadi itulah ketiga dari komponen SAN. Dan perlu diingat, kalau yang digunakan SAN, maka protokol yang digunakan adalah block. Jadi tidak sembarangan klien yang bisa mengakses. Biasanya hanya satu server saja yang bisa mengakses di SAN, sehingga sistem keamanan terjamin. Oke, kita lanjut ke sistem keamanan NAS dan SAN. Sebelum kita bahas sistem keamanan NAS dan SAN, kita artikan dulu apa itu sistem keamanan. Baik, sistem keamanan itu sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer, yang bertujuan untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta mendeteksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem. Nah, pada sistem keamanan NAS juga mempunyai perlindungan data yang mumpuni, sehingga risiko hilang data akan sangat kecil terjadi, karena biasanya terdapat fitur resource data recovery yang akan memulihkan data-data jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti peretasan. Selain menjaga agar tidak hilang, NAS menjamin data-data supaya tidak bisa diakses orang lain dengan tujuan yang negatif. NAS ini juga bagian dari
bagian dari jaringan cloud yang sifatnya itu privat, jadi dokumen akan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk sistem keamanan SAN itu tidak jauh beda dengan sistem keamanan NAS. Hanya saja dari sistem keamanan NAS yang mana pada saat sistem diakses oleh server akan membuat security yang sama seperti NAS. Baik, untuk slide selanjutnya langsung saja kita bahas dari penerapan dan penggunaan NAS pada kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Penerapan dan penggunaan NAS pada kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan itu terdapat elemen pendukung untuk penggunaan NAS. Empat diantaranya storage, jaringan, komputer, dan operating system. Yang pertama itu storage. Biasanya storage menggunakan beberapa hard disk drive. Fungsi utama penyimpanan ini adalah untuk menyimpan data. Ada banyak varian berdasarkan penyimpanan NAS, mulai dari untuk home office, bisnis, atau interface yang memiliki 2-5 hard drive. Storage ini juga menyediakan redundancy dan yang lebih cepat. Dan kedua, jaringan. Jaringan merupakan salah satu komponen untuk menghubungkan perangkat kita dengan NAS. Jaringan ini bisa saja menggunakan kabel internet atau WiFi. Beberapa NAS juga memiliki USB port, namun ini tidak digunakan untuk terhubung ke komputer, melainkan digunakan untuk menghubungkan device lain ke NAS. Device baik itu untuk charging atau backup data ke NAS dan juga untuk transfer data. Yang ketiga itu ada komputer atau CPU. NAS juga membutuhkan sebuah CPU untuk melakukan computing, intelligence, dan power untuk memanage file system, read dan write operation, untuk menjalankan aplikasi ya, dan proses multimedia seperti video, management, multi-file user, dan integrasi dengan penyimpanan cloud jika diinginkan. Dan terakhir terdapat operating system atau sistem operasi yang mana ini harus memiliki untuk menangani peran yang seharusnya dikelola oleh komputer untuk perangkat DAS. Operating system juga untuk digunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi yang didukung pada perangkat NAS. Penting diingat mengevaluasi persyaratan kapasitas penyimpanan, potensi pertumbuhan kapasitas. Rencanakan banyak ruang dan jangan biarkan penyimpanan Anda terisi lebih dari 70% sebelum merencanakan migrasi. Adapun untuk langkah implementasinya ya dari contoh dari kampus 4 tadi, mengambil asumsi bahwasannya terdapat beberapa unit dan fakultas di kampus. Oleh karena itu, kita bisa membuat satu buah visi untuk membuat server NAS. Selanjutnya, setiap fakultas dan unit kampus memiliki akses router yang akan menghubungkan ke jaringan server untuk keperluan bertukar data. Selain itu juga bisa kita harus mempertimbangkan kapasitas storage dan membagi akses user pada server NAS. Sebagai contoh, hak akses pada unit BSI dibedakan dengan hak akses dosen dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing. Sebelum memulai mengimplementasikannya, kita bisa membuat sebuah topologi yang menyesuaikan dengan bagaimana struktur jaringan di kampus 4. Setelah jadi, kita bisa melakukan instalasi NAS dengan cara membuat sebuah bootable drive, lalu mendownload ISO dari penyedia layanan. Lalu kita lakukan instalasi server dan mode booting. Lalu setting keamanan dan sebagai berikut. Kemudian konfigurasi RAID, implementasikan protokol seperti AEV, NVS, dan serta CIVS. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penerapan penggunaan NAS pada kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan.
Baik, dan materi terakhir, perbandingan NAS dan SAN. Perbandingan NAS dan SAN itu baca ini bisa kita lihat dari powerpoint-nya untuk sekilas ya. Maka saya akan menjelaskan dengan satu-satu perbandingannya mereka. Dari NAS, untuk NAS merupakan storage yang mana fungsi dengan penyimpanan bersama dengan melalui suatu jaringan yang menghubungkan beberapa klien, di mana fungsinya ini membantu klien mengakses NAS menggunakan RPS atau remote procedure call komunikasi seperti menggunakan network file system dan unik dan lain-lain. Dan SAN dan NAS keduanya ini teknologi media penyimpanan storage yang terhubung ke jaringan dan mempresentasikan teknologi penyimpanan storage dan jaringan. Lalu untuk storage area network atau SAN, jaringan ini untuk peralatan penyimpanan storage dan host yang terpisah dari LAN atau WAN di perusahaan. SAN dirancang untuk menangani trafik data dalam jumlah besar antara server dan peralatan penyimpanan dan memisahkan trafik backup yang bandwidth intensif dari trafik normal LAN dan WAN. Keuntungan dari SAN termasuk menaikkan konektivitas antara server dan peralatan penyimpanan maupun manajemen data yang terpusat. Baik, ini kita akan bahas sistem NAS dan SAN-nya ya. Pada sistem NAS menyediakan jalan yang cocok untuk setiap komputer dalam sebuah LAN untuk saling berbagi file penyimpanan dengan kemudahan yang sama seperti memahami dan menikmati akses seperti NAS lokal, khas lokal. Umumnya cenderung untuk lebih baik, efisien, dan memiliki performa yang lebih buruk dari penyimpanan direct attached. Sebagai contoh, ISCSI yang merupakan protokol NAS terbaru. Protokol ini menggunakan protokol IP network untuk membawa protokol SCSI. Host dapat melakukan penyimpanannya seperti direct attached, tapi storage-nya sendiri dapat berada jauh dari host. Untuk sistem SAN yang mempunyai keunggulan yang terletak pada fleksibelnya. Sejumlah host dan storage array dapat di-attach ke SAN yang sama, dan storage dapat dialokasikan secara dinamis pada host ya dan storage. Sebagai contoh, apabila host kehabisan disk space, maka SAN dapat mengalokasikan storage lebih banyak pada host tersebut. Nah, SAN ini memungkinkan cluster server untuk berbagi storage yang sama dan memungkinkan storage array untuk memasukkan beberapa koneksi host langsung. SAN biasanya memiliki jumlah port yang lebih banyak dan port yang lebih murah dibandingkan storage array. Nah, kurang lebih seperti itu sistem NAS-nya dan SAN. Jadi, penjelasan perbandingan dari SAN dan NAS tersebut dapat disimpulkan ya. SAN merupakan sebuah sistem di mana dua atau lebih server bisa mengakses sebuah storage, bisa juga lebih dari satu, dan mempunyai komponen-komponen terdiri dari server, SAN suite, dan storage. Yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, perlu diingat kalau yang digunakan SAN, maka protokol yang digunakan adalah blok. Jadi tidak sembarangan klien yang bisa mengakses, biasanya hanya server saja yang bisa mengakses data di SAN. Nah, berbeda dengan NAS. Kalau NAS ini adalah media storage atau media penyimpanan yang ada dikoneksikan ke jaringan melalui dedicated line. Tidak hanya server saja, tapi PC client biasa yang mengakses storage dan yang membedakan antara SAN dan NAS. Dan yang membedakan antara SAN dan NAS ini adalah kalau SAN menggunakan blok dan kalau NAS menggunakan file. Cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.